selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Mater Silviana, mahasiswa semester 4 NIM 2024-110062 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora. Video ini saya buat untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus Pascalino Dadi. Pada kesempatan ini saya akan membahas 4 realitas hukum yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah berdasarkan teori serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah pertama yang saya ambil yaitu penataan daerah. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah adanya tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah dengan alasan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, tidak semua daerah hasil pemekaran mampu berkembang sesuai harapan. Bahkan terdapat daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Masih terdapat daerah hasil pemekaran yang belum mampu mandiri secara ekonomi, pelayanan publik belum optimal sama sekali di daerah tersebut. Dalam teori desentralisasi menurut Rondinelli, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara efektif. Dalam hukum otonomi daerah, teori ini menjadi dasar bahwa daerah diberi kewenangan agar pelayanan publik lebih dekat kepada masyarakat. Penataan daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Penataan daerah harus memenuhi syarat administratif teknis dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penataan daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, beberapa daerah hasil pemekaran belum mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan fiskal, dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi belum sepenuhnya tercapai. Menurut saya, pemekaran daerah tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik semata, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah, potensi sumber daya, jumlah penduduk, serta kesiapan aparatur pemerintahan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemekaran justru dapat membebani keuangan negara. Pemekaran daerah harus didasarkan pada kesiapan ekonomi, kemampuan pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata demi kepentingan politik. Masalah kedua yang saya bahas di sini adalah tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa DPRD kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, program pembangunan kurang tepat sasaran karena lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Masih lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Teori Good Governance menurut UNDP, Good Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum, dan responsivitas. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan APBD sehingga membuka peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran daerah. Padahal, DPRD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dan memiliki kewajiban memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai hukum.
Menurut saya, DPRD harus meningkatkan kualitas pengawasan melalui keterbukaan informasi, pengawasan langsung terhadap program pemerintah, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, menerima aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masalah ketiga yang saya ambil di sini adalah tentang pembangunan daerah. Pembangunan antar wilayah masih belum merata, sehingga terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah. Namun, kenyataannya masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur, pelayanan kesehatan, bahkan pendidikan di beberapa daerah masih belum merata. Masih terdapat daerah terpencil yang mengalami keterbatasan jalan, listrik, air bersih, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan lebih merata. Teori yang saya gunakan pada masalah ini adalah teori welfare state, yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, efektif, efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, pembangunan daerah tidak boleh hanya terpusat di kota, tetapi juga harus memperhatikan wilayah pedesaan dan daerah terpencil, agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan politik. Selain itu, penggunaan APBD harus dilakukan secara transparan, agar pembangunan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah keempat atau masalah terakhir yang saya ambil ialah tentang pemerintahan desa. Masih ada penyalahgunaan dana desa maupun kurang optimalnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat menghambat pembangunan desa serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Menurut Bagirmanan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teori ini juga berlaku pada pemerintahan desa yang diberi wewenang untuk mengelola pembangunan dan keuangan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pemerintah desa memperoleh dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penyalahgunaan dana desa akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Agar tujuan pembangunan desa dapat dicapai, diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Menurut saya, setiap penggunaan dana desa harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi, musyawarah desa maupun media lainnya, sehingga tercipta pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Pemerintah desa juga harus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa,
serta memperkuat pengawasan agar penggunaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kesimpulan, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tapi juga pada penerapan teori-teori hukum pemerintahan seperti keempat teori yang saya pakai tadi. Keempat teori tersebut menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, pembangunan yang merata, pengawasan yang baik oleh DPRD, serta pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dah.